Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1229. Paman Master Su Wang. Di langit di atas tanah tua Jiuxuan, elang bermata guntur melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, lalu segera menghilang. Pendeta Tian Xiao dan yang lainnya menghela napas lega pada saat yang sama, lalu menatap Chu Chen dengan mata penuh kelegaan. Murid ini telah melampaui gurunya. Dalam situasi saat ini, jika Chu Chen tidak ada di sini, jika murid-murid Qin ingin menghancurkan mereka, itu mungkin hanya bergantung pada suasana hati pribadinya. Tetapi Chu Chen mampu membuat saudara Qin dalam suasana hati yang buruk dan tetap berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Siapakah yang akan percaya kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Satu tangan untuk tulang, tangan lainnya untuk lampu. Li Huakue tak kuasa menahan diri untuk berkata, bagaimana jika murid Kaisar Qin ini tiba-tiba berubah pikiran setelah mendapatkan tulang suci Raja Su besok dan tidak memberimu lampu ilahi Guixu? Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Chu Chen menjawab, kita tidak bisa menghadapinya secara langsung sekarang. Qin Chengtian memberi Chu Chen perasaan bahwa dia tampaknya tidak peduli sama sekali untuk menyerahkan lampu ilahi Guixu kepada Chu Chen untuk diamankan. Tulang suci Raja Su tidak berguna bagi Chu Chen. Dua tulang suci Su Wang yang tidak berharga sebagai ganti kepemilikan lampu ilahi Guixu selama 1 tahun dapat menunda pembukaan gerbang alam Qin sebanyak mungkin. Menurut Chu Chen, yang ada hanya manfaatnya, tidak ada ruginya. Tentu saja Chu Chen tidak khawatir Raja Su akan dibangkitkan. Tulang suci terakhir dari 4 tulang suci yang dibutuhkan untuk membangkitkan Raja Su akan selalu ada di Changtianbei miliknya. Setelah memastikan bahwa Qin Chengtian telah pergi jauh, Chu Chen juga meminta para master untuk segera pergi dan menuju ke Susan. Bagaimana jika pihak lain berubah pikiran besok? Ning Laoxian berkata, kami akan tinggal dan membantu Anda. Chu Chen meliriknya dan berkata, aku harus membagi diriku untuk menjagamu ketika saatnya tiba. Wajah Ning Laoxian berkedut. Sayapnya sudah mengeras, kan? Ning Laoxian berkata dengan nada tidak yakin. Setidaknya para master telah mengubah bencana menjadi berkah kali ini. Mereka sama sekali tidak menyia-nyiakan kekuatan obat mujarab itu. Setelah memecahkan es kali ini, kita pasti akan dapat menciptakan tubuh emas dalam waktu 1 bulan. Mata Chu Chen berbinar, lalu melambaikan tangannya. Kalau begitu, kembalilah dan bantu aku jika kamu menemui masalah dalam sebulan. Sang master telah pergi. Chu Chen berdiri di sana sendirian selama beberapa saat, dan segera menghilang. Jauh di dalam pegunungan, Qin Chengtian duduk bersila di batang pohon tebal yang menjulang tinggi. Seolah merasakan kepergian Chu Chen, Qin Chengtian perlahan membuka matanya, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan mengeluarkan lampu ilahi Guixu di tangannya. Lampu ajaib tanpa minyak lampu tidak ada nilainya. Qin Chengtian bergumam pada dirinya sendiri. Ruang di lampu ajaib Guixu di depannya tempat minyak lampu disimpan kosong. Benda-benda yang dapat berfungsi sebagai minyak lampu dari lampu ilahi Guixu sangatlah langka.
Di dunia ini, satu-satunya hal yang diketahui Qin Cheng Tian adalah sumber api merah. Sumber api merah ada di monumen Nuba dan di tubuh Seng Mingzu. Sayang, saat pertarungan malam itu, di saat-saat genting, tak seorang pun menyangka Seng Mingzu tiba-tiba menyerbu keluar dan mengeluarkan kekuatan sihir api merahnya, membuat Dahei lengah. Monyet Huangshan juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membiarkan Seng Mingzu segera kembali ke monumen Nuba, dan kemudian melarikan diri dengan monumen Nuba. Selama kurun waktu ini, Qin Cheng Tian telah mencari keberadaan monyet Huangshan dan prasasti Nuba. Sayangnya pencarian itu tidak membuahkan hasil. Qin Cheng Tian kemudian memusatkan perhatiannya pada Chu Chen. Jika kamu memberikan lampu ilahi Guiksu kepada Chu Chen, monyet roh Huangshan secara alami akan pergi mencari Chu Chen. Ekspresi Qin Cheng Tian menunjukkan sedikit rasa geli. Ini sama saja dengan Chu Chen memberiku 2 tulang suci suwang dan membantuku mengumpulkan minyak lampu dari lampu ilahi Guiksu. Inilah sebabnya Qin Cheng Tian bersedia memberikan lampu ilahi Guiksu kepada Chu Chen untuk disimpan dengan aman. Dengan bantuan Chu Chen, ia memperoleh sumber api merah dan menyalakan lampu ilahi Guiksu. Di kejauhan, elang mata guntur juga berdiri dengan tenang. Dahei, setelah besok, kita akan memiliki 2 tulang suci suwang. Qin Cheng Tian berkata dengan keras. Saya yakin kita akan segera dapat menemukan 2 tulang suci suwang yang tersisa. 1 tahun adalah waktu yang cukup bagi kita untuk menemukan 2 tulang suci suwang yang terakhir. Qin Cheng Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri. Sebelum gerbang menuju wilayah Qin terbuka, aku harus menghidupkan kembali paman guru Suwang. Sehari berlalu, keesokan harinya pada siang hari, Chu Chen datang lebih awal, membawa 2 kotak di punggungnya. Tak lama kemudian, bayangan besar muncul di tanah, dan elang bermata guntur pun muncul. Qin Cheng Tian melompat turun dan menatap langsung ke kotak di belakang Chu Chen. Kedua kotak ini masing-masing berisi tulang suci Raja Su. Chu Chen berbicara langsung sambil menatap Qin Cheng Tian. Qin Cheng Tian mengulurkan tangannya, dan lampu ilahi Guiksu melayang di atas telapak tangannya. Mata Chu Chen langsung tertarik pada lampu ilahi Guiksu. Aura kuno dan sunyi yang amat menusuk jiwa terpancar dari lampu itu. Pola dan garis pada lampu itu persis sama dengan yang digambar Jenderal Heng Dao untuknya. 1 tangan memegang tulang, tangan lainnya memegang lampu. Selama seluruh proses, Chu Chen tetap sangat waspada, berjaga-jaga terhadap serangan mendadak Qin Cheng Tian. Setelah mendapatkan lampu ajaib, Chu Chen tanpa sadar mundur beberapa langkah. Senyum muncul di wajahnya. Namaku Chu Chen, aku belum bertanya padamu. Dia belum tahu nama murid Kaisar Qin ini. Qin Cheng Tian melirik Chu Chen, mencibir, lalu memanggil, Dahei. Sambil berteriak, ketika elang bermata petir menukik turun, Qin Cheng Tian melompat dan terbang menjauh dengan cepat, sambil meninggalkan pesan, 1 tahun dari sekarang, aku akan kembali ke sini dan mengambil kembali lampu ilahi Guiksu. Setelah berkata demikian, laki-laki dan elang itu pun menghilang di balik cakrawala. Chu Chen berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu bergumam pada dirinya sendiri, Dahei, Qin Dahei, nama ini mirip dengan Paman Da Zuang. Chu Chen menghela nafas,
nama murid Kaisar Qin terlalu membumi. Setelah itu, Chu Chen juga segera pergi dan kembali ke Susan. Meskipun dia sangat penasaran dengan lampu ilahi Guiksu yang baru saja diperolehnya, dia masih khawatir kalau Qin Dahei akan tiba-tiba berubah pikiran. Setelah kembali ke Susan, saya akan perlahan mempelajari lampu ilahi Guiksu. Pahlawan Tiongkok Chu memperoleh harta ajaib yang disebut lampu ajaib Guiksu. Tepat saat Chu Chen hendak pulang, berita tersebut tiba-tiba menyebar seperti badai dan menyebar kemana-mana. Banyak legenda tentang lampu ajaib Guiksu juga muncul. Semakin banyak orang yang meratapi nasib Chu Chen dan berteriak bahwa Chu Chen adalah orang yang terpilih. Desa nelayan tepi laut, di sebuah rumah yang tenang dan bobrok. Seorang lelaki tua yang kesepian terbaring di tempat tidur dengan susah payah, sambil mengerang kesakitan dari waktu ke waktu. Di luar, beberapa nelayan lewat, dan apa yang mereka bicarakan adalah tentang perolehan lampu ilahi Guiksu oleh Chu Chen. Lelaki tua yang kesepian itu, yang awalnya tampak sangat menderita, tiba-tiba gemetar. Lampu ilahi Guiksu jatuh ke tangan Chu Chen, mata keruh milik lelaki tua yang kesepian itu tiba-tiba terbuka. Dia adalah monyet Huangshan. Selama periode waktu ini, monyet Huangshan diburu oleh Qin Chengtian dan tidak punya pilihan selain bersembunyi. Orang tua yang tinggal di rumah bobrok ini tiba-tiba meninggal di gunung di tepi laut beberapa hari yang lalu. Setelah monyet Huangshan menguburnya, ia berubah wujud dan kembali ke rumah kecil yang bobrok ini. Bagaimana mungkin lampu ilahi Guiksu di tangan Qin Chengtian jatuh ke tangan Chu Chen? Kebingungan dan kerumitan melintas di mata monyet roh Huangshan. Bab 1230 lampu ajaib yang tidak bisa dinyalakan itu jebakan. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak monyet Huangshan. Dia tidak percaya bahwa lampu ilahi Guiksu milik Qin Chengtian akan jatuh ke tangan Chu Chen, dan Chu Chen tidak memiliki kemampuan untuk merebut lampu ilahi Guiksu dari Qin Chengtian. Apakah Qin Chengtian sengaja menyebarkan berita itu? Monyet Huangshan menyipitkan matanya sedikit. Dia ingin aku mengetahui beritanya, lalu membawa prasasti Nuba untuk menemukan Chu Chen. Monyet Huangshan menarik napas dalam-dalam. Selama pertempuran malam itu, banyak hal terjadi saat Mingzu tiba-tiba muncul. Ketika monyet roh Huangshan melihat bahwa lampu ilahi Guiksu dapat menyerap api yang dihasilkan oleh kemampuan ilahi api merah, dia segera memahami segalanya. Alasan sebenarnya mengapa Qin Chengtian datang jauh-jauh untuk membantunya adalah sumber api merah. Qin Chengtian ingin menyalakan lampu ilahi Guiksu. Monyet Huangshan akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa prasasti Nuba. Hari-hari ini, dia juga memperhatikan situasi Chu Chen dan Song Yan. Ketika mengetahui bahwa dalam pertempuran malam itu, Chu Chen memimpin timnya untuk menghancurkan organisasi Bloodstone, yang memiliki 59 anggota di alam tubuh emas. Monyet roh Huangshan merasakan emosi campur aduk di dalam hatinya, termasuk keterkejutan dan rasa bersalah. Dia bisa membayangkan dilema yang dihadapi Chu Chen dan Song Yan malam itu. Jika tidak, jimat Tianzu tidak akan hancur. Saya sudah malu terhadap Chu Chen dan istrinya. Monyet Huangshan mendesah dalam-dalam. Bagaimana mungkin aku mendatangkan malapetaka ini kepada Chu Chen dan istrinya lagi?
Di dalam rumah yang sudah bobrok itu, seorang lelaki tua bungkuk, dengan pandangan mata yang berangsur-angsur kabur, meringkukkan tubuhnya dan berbaring dengan lembut. Di sampingnya ada sebuah prasasti batu dingin. Orang tua itu menyeka prasasti Nuba dengan lembut, matanya basah, dan terus membelainya dengan lembut. Tanah suci Susan, Chu Chen kembali dengan pedangnya. Di bawah pohon pedang, ruang siaran langsung Xiao Liu. Rentetan komentar pun berdatangan. Bisakah Xiao Liu Jianxian menceritakan padaku kisah tentang lampu ilahi Guiksu? Kudengar pahlawan Chu memperoleh lampu ilahi Guiksu. Apa arti lampu ilahi Guiksu bagi pahlawan Chu? Bisakah lampu ilahi Guiksu memenuhi 3 permintaan Tuan Chu? Liu Siwan tidak menyangka bahwa ketika dia menyalakan siaran langsung seperti biasa hari ini, akan ada begitu banyak pertanyaan tentang lampu ilahi Guiksu. Setelah jeda sebentar, Liu Siwan tersenyum dan berkata, "Karena semua orang sangat penasaran dengan lampu ilahi Guiksu, maka aku akan menceritakan kepadamu kisah lampu ilahi Guiksu dan Fenglang Juksu. Selama Anda memiliki kefasihan yang baik, Anda dapat mengarang cerita." Berdasarkan gambaran Jenderal Hengdao, cerita yang dibuat Liu Siwan juga luar biasa dan fantastis. Namun, karena keberadaan nyata Jenderal Hengdao dan lampu ilahi Guiksu, dan beberapa situasi nyata di Gunung Serigala saat ini, cerita ini memberi orang perasaan yang sangat nyata. Para penggemar di ruang siaran langsung berteriak kegirangan dan mengatakan bahwa pertandingan ini sangat seru. Mengikuti pendekar pedang Xiao Liu untuk memahami kisah yang terjadi 2000 tahun lalu adalah sesuatu yang sangat mereka nanti-nantikan. Xiao Liu Jianxian, bisakah kau menceritakan kisahmu sendiri? Misalnya, bagaimana kau sampai ke zaman modern dari zaman kuno 2000 tahun yang lalu? Seorang petinggi di ruang siaran langsung bertanya. Siaran langsung sudah berakhir. Liu Siwan langsung memotongnya. Dia tidak menghindari pertanyaan tentang mabuknya dia selama 2000 tahun. Tetapi melihat Chu Chen kembali. "Kakak Chen," Liu Siwan melangkah maju dan berkata, "Saya mendengar. Chu Chen telah mengeluarkan lampu ilahi Guiksu di tangannya." Perhatian Liu Siwan langsung tertuju padanya. Setelah beberapa saat, Liu Siwan menghela napas. "Saya mendengar bahwa lampu ilahi Guiksu tidak hanya dapat berfungsi sebagai pemandu, tetapi lampu itu sendiri juga merupakan senjata ajaib yang kuat." Liu Siwan mengambil lampu ilahi Guiksu dari tangan Chu Chen, mengamatinya dengan saksama, dan menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Sayangnya, dia tidak dapat menyentuh lampu ilahi Guiksu. Karena ini adalah lampu, cara termudah untuk mengaktifkannya adalah dengan menyalakannya. Chu Chen bertanya, "Siwan, apakah ada api?" Mulut Liu Siwan sedikit berkedut, dan dia menunjuk ke lampu ajaib Guiksu. "Lihatlah lampu ajaib ini. Apakah terlihat seperti lampu ajaib biasa yang bisa dinyalakan dengan api?" Terlebih lagi, Liu Siwan menggoyangkan lampu ajaib Guiksu. "Ada api, tetapi tidak ada minyak lampu, kan?" Chu Chen tertegun. Berikutnya, saatnya Chu Chen dan Xiao Liu Jianxian ke laboratorium. Api, minyak lampu, del semuanya dikumpulkan. Minyak lampu dituangkan ke dalam lampu ilahi Guiksu, dan tampaknya telah memasuki ruang hampa dan menghilang tanpa jejak. Chu Chen mencoba menyalakannya dengan api,
tetapi tidak ada efeknya. Lampu ajaib yang tidak bisa dinyalakan. Chu Chen tiba-tiba teringat pada kalimat klasik, bagaimana jika sumbu lampu ajaib Buddha Tathagata hilang? Bagaimana cara membelinya? Lampu ilahi Guiksu di depannya bukan tanpa sumbu, melainkan tanpa minyak lampu. 100.000. Mungkinkah minyak lampu dari lampu ilahi Guiksu telah berubah menjadi roh, berubah menjadi peri minyak lampu, dan memasuki dunia fana? Chu Chen berkata tanpa pikir panjang. Liu Siwan memandang Chu Chen. Ruang siaran langsung adalah untuk Anda. Anda bisa menulis lebih baik dari saya. Tahap pertama penelitian lampu ilahi Guiksu dinyatakan gagal. Liu Siwan bertanya kepada Chu Chen dengan rasa ingin tahu. Saudara Chen, mengapa kali ini kamu menentang perilaku biasamu dan dengan lantang mengumumkan bahwa kamu memperoleh lampu ilahi Guiksu? Mendengar ini, Chu Chen tertegun dan menatap Liu Siwan dengan bingung. Saya orang penting? Chu Chen mendapatkan lampu ilahi Guiksu dan bergegas kembali tanpa henti. Dia tidak memberitahu siapapun tentang proses ini, dan akhirnya mendapatkan lampu ajaib. Ketika saya memulai siaran langsung tadi, rasanya netizen di seluruh negeri tahu bahwa Anda telah memperoleh lampu ilahi Guiksu, kata Liu Siwan. Alis Chu Chen tiba-tiba mengernyit. 8 master telah kembali lebih awal. Di seluruh dunia, hanya 2 orang yang tahu bahwa Chu Chen telah memperoleh lampu ilahi Guiksu. Yang satu adalah dirinya sendiri, dan yang lainnya adalah... Mengapa Qin Dahai menyebarkan berita ini di belakang layar? Chu Chen tidak dapat menemukan jawabannya. Apakah dia berharap bahwa setelah mendengar berita ini, semua prajurit akan menginginkan lampu ilahi Guiksu dan datang untuk memperjuangkannya? Chu Chen mencibir. Qin Dahai pasti belum pernah membaca The Heaven Sword dan Dragon Saber. Pedang pembunuh naga diperebutkan secara berdarah di tangan Raja Singa Emas. Dan setelah pedang surgawi diambil oleh Zhang Sanfeng, tidak ada seorang pun yang tertarik padanya. Qin Dahai, Liu Siwan sangat penasaran dengan nama ini. Siapa orang ini? Ekspresi Chu Chen menjadi lebih serius. Murid Kaisar Qin, tunggangannya adalah Thunder Eagle. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Jangan tertipu dengan namanya yang sederhana. Liu Siwan mengangguk dengan serius. Kaisar Qin Yu memiliki seorang murid bernama Qin Dahai. Siwan sudah memiliki materi untuk siaran langsung berikutnya dalam pikirannya. Penelitiannya tidak membuahkan hasil. Jadi Chu Chen hanya bisa menyingkirkan lampu ilahi Guiksu dan meninggalkan pohon Changjian. Puncak Gunung Susan, Song Yan berpakaian putih, berkibar tertiup angin, dan dia sangat cantik. Pedang ajaib di tangannya memiliki kelincahan gadis Yue dan pesona kekuatan Tai Chi, kadang cepat dan kadang lambat, sangat misterius. Chu Chen berdiri di samping Song Yan, tersenyum, mengagumi pemandangan itu. Song Yan selesai berlatih pedang dan datang di depan Chu Chen. Suami, Song Yan dengan lembut memeluk leher Chu Chen. Chu Chen merasakannya dengan tangannya dan langsung merasakan sensasi bulat dan halus. Ayo pergi dan terus berlatih. Bersambung.